Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai akar-akar nasionalisme di Indonesia. Kata nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Dalam KBBI dijelaskan bahwa nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Menurut Hans Kohn, nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa. Dari pengertian-pengertian tersebut, seperti yang telah kalian ketahui selama ini bahwa nasionalisme adalah cinta tanah air. Selanjutnya, lahirnya nasionalisme di Indonesia yang terbagi menjadi dua faktor. Ada faktor internal, yaitu berasal dari dalam bangsa Indonesia sendiri, dan ada faktor eksternal yang berasal dari luar bangsa Indonesia. Untuk faktor internal yang pertama, adanya perasaan senasib seperjuangan yang muncul karena perlakuan semena-mena dari bangsa penjajah yang menimbulkan kesengsaraan untuk rakyat Indonesia. Nah, lama-kelamaan dengan adanya rasa kesengsaraan tersebut mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan. Selanjutnya, kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan ini berasal dari masa kerajaan, terutama pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, yang pada waktu itu memiliki wilayah kekuasaan hampir seluruh Nusantara. Nah, jika pada masa kerajaan tersebut saja bangsa Indonesia bisa bersatu, maka harusnya di masa yang lebih modern ini, bangsa Indonesia bisa bersatu kembali. Selanjutnya, munculnya kaum terpelajar. Munculnya kaum terpelajar ini merupakan salah satu dampak dari politik balas budi di bidang edukasi, yang akhirnya juga memunculkan kaum terpelajar di Indonesia, dan mereka inilah yang kemudian menjadi penggerak dan pemimpin memunculnya organisasi-organisasi untuk berjuang melawan penjajahan. Selanjutnya untuk faktor eksternal, yang pertama adanya Perang Dunia I. Nah, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama ini, kemudian memberikan inspirasi kepada negara-negara yang terjajah bahwa mereka juga berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian ada nasionalisme di Asia Afrika. Nasionalisme di Asia Afrika memberikan inspirasi juga kepada kaum terpelajar di Indonesia bahwa imperialisme itu harus dilawan melalui organisasi modern. Kemudian ada kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1904 sampai 1965 ini kemudian menyadarkan bangsa di Asia bahwa kita orang Asia juga harus mampu mengalahkan bangsa-bangsa Eropa. Karena Jepang itu kan masuk Asia ya. Nah, jadi ini memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Kemudian tahapan nasionalisme di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa tahap. Untuk yang pertama adalah pada masa penjajahan. Nah, di masa penjajahan ini, gerakan nasionalisme itu sangat dipengaruhi dari adanya politik etis atau politik balas budi tadi di bidang edukasi, yang kemudian memunculkan adanya golongan intelektual atau kaum terpelajar di Indonesia. Nah, golongan inilah yang kemudian memiliki orientasi untuk berjuang melawan penjajah melalui cara politik, yaitu dengan cara membuat organisasi. Maka pada masa penjajahan itu ditandai dengan munculnya berbagai organisasi. Ini kemudian dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama periode awal perkembangan. Nah, ini adalah organisasi-organisasi pertama yang muncul di Indonesia yang memiliki orientasi untuk
berjuang melawan penjajah dan mencapai kemerdekaan. Ada Budi Utomo yang muncul pada 20 Mei 1908 ya oleh Dr. Sutomo. Kemudian ada SDI, Sarekat Dagang Islam, yang kemudian ini berubah menjadi Sarekat Islam. Sehingga ruang lingkup perjuangan mereka itu tidak lagi terbatas pada kaum pedagang, tapi lebih luas lagi. Kemudian ada Muhammadiyah. Nah, untuk periode nasionalisme politik, itu ada muncul Indische Partij. Indische Partij ini muncul pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Masih ingat siapa aja 3 serangkai? Oke ya, yang pertama ada Cipto Mangunkusumo, kemudian ada Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat, dan ada Dawes Dekker atau Danudirja Setiabudi. Itu ya singkatnya, kemarin kan kalian udah nyari ya, bisa dibaca-baca lagi. Nah, selain itu ada juga gerakan pemuda yang lain. Selanjutnya untuk periode radikal. Nah, kenapa disebut periode radikal? Karena pada masa ini organisasinya itu bersifat non-kooperatif. Jadi mereka berjuang secara terang-terangan melawan penjajahan, bukan melalui perundingan-perundingan, tapi mereka melakukan perlawanan secara langsung. Sehingga banyak dari tokoh-tokoh organisasi ini itu yang kemudian diasingkan, dipenjara, kayak gitu. Ada PI atau Perhimpunan Indonesia, ada PKI, dan ada PNI. Nah, selanjutnya adalah periode bertahan. Karena sebelumnya lebih bersifat radikal, melakukan perlawanan secara terang-terangan yang berdampak pada banyaknya tokoh-tokoh yang kemudian dipenjara, diasingkan, maka pada periode selanjutnya itu bangsa Indonesia lebih bersifat bertahan supaya tidak ada lagi tokoh-tokoh yang kemudian diasingkan. Nah, pada periode bertahan ini muncul organisasi Parindra, KAPI, dan Gerindo. Tahapan nasionalisme yang selanjutnya adalah masa Orde Lama. Itu berlangsung sejak kemerdekaan sampai pada Juli 1959. Nah, ini merupakan periode kekuasaan Presiden Soekarno. Nah, periode nasionalisme Orde Lama ini sangat dipengaruhi oleh karisma dari seorang Presiden Soekarno yang mampu memotivasi rakyat dan menggerakkan nasionalisme. Jadi salah satu julukan Soekarno pada saat itu kan ada Singa Podium. Nah, itu diberikan karena kehebatan beliau pada saat berorasi atau berpidato itu mampu menggerakkan hati rakyat, mampu memberikan motivasi kepada rakyat, seperti itu. Nah, Bung Karno ini menginginkan suatu karakter politik nasionalisme Indonesia adalah anti-imperialisme, anti-kolonialisme, sekaligus pro-perdamaian. Ini dibuktikan dengan Indonesia menjadi salah satu pencetus gerakan non-blok dan dari diadakannya Konferensi Asia Afrika. Nah, ini kan menjadi bukti bahwa Indonesia pada saat itu sangat menentang imperialisme dan kolonialisme. Jadi Indonesia sangat anti terhadap penjajahan. Dan tujuan nasionalisme ala Bung Karno adalah membangkitkan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar yang sanggup menyelesaikan masalah sendiri. Dulu kan Bung Karno menggaungkan ada namanya berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Selanjutnya, nasionalisme Indonesia pada masa Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 yang merupakan periode kekuasaan dari Presiden Soeharto. Nah, pada masa Orde Baru ini, nasionalisme di Indonesia memiliki corak sentralisme birokratik dan nasionalisme militeristik. Kenapa demikian? Karena pada masa Orde Baru ini banyak
petinggi-petinggi negara, pejabat pemerintahan itu yang berasal dari latar belakang militer gitu ya. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah juga berusaha menanamkan nasionalisme kepada siswa dengan adanya mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB. Nah, PSPB ini itu dimasukkan ke dalam kurikulum mulai dari tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA. Jadi, PSPB ini merupakan gabungan materi sejarah dan materi PKN. Jadi, di situ diberikan supaya tertanamlah nasionalisme sejak dini terhadap anak-anak di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah nasionalisme pada masa reformasi. Masa reformasi ini berlangsung dari 1998 hingga sekarang. Nah, untuk nasionalisme Indonesia pada masa reformasi, silahkan kalian cari materinya sendiri. Nanti Ibu jelaskan apa saja yang harus kalian cari. Gitu ya. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.